Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam program Good News pada hari ini. Saya akan sampaikan kepada kita sekalian bahwa hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah pergumulan. Hidup ini harus menghadapi banyak tantangan. Bahkan Ayub berkata, hidup ini hari-hari adalah pergumulan. Tapi kita akan belajar untuk bersama-sama menghadapi tantangan ini. Pada saat Goliat itu keluar dan menantang bangsa Israel dan juga Saul sebagai rajanya, maka respon Saul dan semua bangsa Israel mengakibatkan tindakan selanjutnya ialah ketakutan dan mereka sembunyi. Jadi pada saat Saul menghadapi Goliat, itu merupakan masalah yang tak terselesaikan, masalah yang menakutkan, masalah yang mengkhawatirkan. Sehingga Saul harus sembunyi, bangsa Israel harus menyembunyikan diri dari masalah itu. Mari kita belajar apa yang harus kita lakukan. Seperti Daud, mari kita belajar dari 1 Samuel pasal 17. Dan saya membaca ayat yang ke-32. Ini hal yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah hadapilah masalah. Jangan lari dari masalah, jangan sembunyi dari masalah. Ayat yang ke-32 berkata demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini Daud, luar biasa. Dia menghadapi. Dia tidak takut kepada masalah, dia tidak takut kepada musuh, dia tidak takut kepada tantangan, dia tidak takut kepada pergumulan. Tetapi dia berkata, aku, hambamu ini, akan menghadapinya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bangsa Israel, Raja Saul, dia tidak mengandalkan Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan. Karena itu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebelum ayat itu, saya akan membacakan Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, mari kita lihat yang kedua. Andalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dalam ayat ini, engkau datang dengan lembing, jangan mengandalkan lembing, jangan mengandalkan pedang, tapi andalkanlah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan mengalami, dia akan menerima kekuatan baru daripada Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan tadi berkata, kalau kita tawar hati, maka kecilah kekuatan kita. Karena itu jangan tawar hati, namun andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang ketiga, kita harus memiliki perkataan iman atau katakan perkataan-perkataan iman seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang ke-34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang
menerkam seekor domba dari kawanannya. Daud juga berkata demikian pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah perkataan iman yang diucapkan oleh Daud. Dan itu yang harus menjadi perkataan kita. Aku akan samakan orang Filistin itu dengan salah satu daripada binatang ini. Aku akan robek dia, aku akan membunuhnya, dan aku akan mengalahkannya. Ini adalah perkataan iman. Jadi pada saat masalah datang, pada saat tantangan datang, pergumulan datang, jangan kita mengatakan perkataan-perkataan yang melemahkan diri kita sendiri. Ada yang seringkali berkata, matilah aku, mampuslah aku, dan sebagainya. Buang dari mulut kita perkataan itu. Dan mari kita katakan perkataan iman, bahwa Tuhan menyertai kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Yang keempat, musuh pergumulan harus dilawan, bukan dibiarkan. Harus dilawan, kita harus berjuang, kita harus melawannya. Firman Tuhan berkata, mari saya bacakan ayat yang ke-35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud menghadapinya. Dan itu orang Filistin. Harus dihadapi, bukan dibiarkan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 berkata, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan musuhmu, yaitu kuasa kegelapan, berbentuk tantangan, pergumulan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, lawan dengan imanmu yang teguh. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada tantangan yang tidak ada jalan keluarnya. Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Sebab kita ini ditentukan untuk menjadi pemenang-pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita ini lebih daripada pemenang. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Mari kita mengatakan perkataan-perkataan iman. Dan mari kita menghadapi musuh itu. Dan Tuhan menyertai kita. Selamat menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan menyertai kita. Dan raihlah kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin.